Satu, dua, tiga, action! Hai good people, apa kabar? Semoga harimu sehat, bahagia, dan sejahtera. Sudah siap untuk menerima vibrasi energi positif pada hari ini? Langsung aja yuk, kita simak videonya. Eits, tapi sebelum kita simak videonya, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan bagikan link video ini ke teman-teman kamu supaya mereka juga mendapatkan vibrasi energi positif yang sama seperti yang kamu dapatkan pada kali ini. Hari ini kita akan mendengarkan energi positif dari salah seorang sahabat saya yang memiliki stepping stone karir yang sangat bagus. Namun ternyata di balik karir tersebut, beliau menyimpan beberapa momentum-momentum yang layak untuk diperjuangkan. Langsung aja yuk, kita simak videonya. Oke. Oke. Wah, seneng banget nih ngobrol sama Ian. Oke, Pasti. kita sedikit introduce dulu nih. Yes. Yanuar Kurniawan. Ini sosok yang menurut gue pribadi sih sebenarnya orang yang salah satu jadi panutan nih. Dia bisa tracking record dari karirnya dia ini oke banget. Orang yang dulunya ada di depan layar ya, dalam tanda kutip depan layar, siaran radio, luar biasa banget, jadwalnya padat banget, salah satu orang yang turut aktif juga nih di dalam beberapa wedding-weddingnya perjalanan hidupnya orang-orang ya, SMC. Ia nih bisa dalam tanda kutip mampu menggeser dari zona nyaman, comfort zone lu ya Yan ya, dari yang tadi siaran, ampun deh kalau udah siaran ya, gue lihat tuh kayaknya jadwalnya udah di jadwal-jadwal yang prime time gitu, nah itu bisa bergeser ke balik layar. Boleh nggak ya, bagi cerita sedikit tentang gimana sih prosesnya tuh pasti kan susah ya kayaknya ya? Iya. Banyak orang yang bilang bahwa cara untuk berkembang adalah keluar dari zona nyaman gitu kan ya. Tapi kalau gue sih prinsipnya beda. Kalau gue lebih kepada sebenarnya semua orang tuh pasti pengen di zona nyaman, bener ya? Bener. Nah, tapi nggak selamanya hidup kita ada di zona nyaman. Bener nggak ya? Bener ya? Yeah. Nah, tugas kita adalah memperluas zona nyaman kita. Salah satu caranya adalah dengan kita memperbanyak skill kita, memperbanyak kemampuan kita, mempertajam diri kita supaya bisa bertahan dalam situasi apapun, dalam zona apapun, sehingga nantinya zona apapun itu menjadi zona nyamannya kita. Jadi bukan benar-benar keluar dari zona nyaman, tapi lebih kepada menjadikan zona yang tidak nyaman pada akhirnya menjadi nyaman buat kita. Oke, artinya lu memperluas ya sebenarnya, memperluas zona nyaman lu gitu ya. Benar. Okay. Nah, kalau yang tadi dibilang dari orang yang di depan layar, kemudian jadi orang yang di balik layar, bahkan bisa dibilang dari yang namanya dunia entertain atau orang yang kerja di showbiz bisa pindah ke retail industry waktu itu. Iya, retail industry beda banget ya tuh, jomplang banget. Beda banget. Tapi ada satu benang merahnya, karena gue suka teknologi sih sebenarnya. Oh, alright. Gue suka teknologi, sehingga dari entertain itu ada hubungannya dengan teknologi kan. Kemudian gue ke retail industry yang sebenarnya main bisnisnya juga ada hubungannya dengan teknologi aplikasi. Oke. Web design dan segala macam. Itu memang dua hal yang berbeda sih. Satunya teknologi yang berkaitan dengan entertainment, satunya teknologi yang berkaitan dengan retail. Ini juga akhirnya gue tahu setelah gue terjun. Dan itu awalnya memang karena ada satu dorongan untuk memperluas zona nyaman. Jadi kayak, udah mulai bosen nih kayaknya di radio kemarin udah siaran udah sampai prime time. Kemudian sudah event sudah handle dari kru sampai jadi host eventnya sendiri sampai jadi marketing eventnya sendiri juga udah di handle. What next ya? Dan ketika ngomong what next, berdoa, and then peluangnya ada gitu, peluangnya datang. Oke. Nah, peluangnya datang dan itu akhirnya tinggal nanya sama diri sendiri kayak ambil apa enggak ya.
oke ambil deh. Oke ambil, akhirnya jadi dah eskalasi karirnya berubah dari yang tadi di depan layar sekarang sampai di belakang layar ngurusin banyak hal, perintilan, detail-detail retail seperti itu. Tapi benang merahnya teknologi sebenarnya kalau di kasus gue. Oke. Jadi sebenarnya sih masih dalam apa ya, fokus yang sama gitu ya. Artinya Betul. kesukaan hobi kali ya kalau gue bilang ya. Mungkin karena kan lu sebenarnya lebih ke arah apa namanya, teknologi banget nih, orangnya suka banget sama update tentang teknologi dan sebagainya. Dan kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, waktu itu pegangnya e-commerce ya. Jadi E-commerce, benar, e-commerce. emang ya jiwa milenialnya terpanggil banget gitu kan ya. Pegangnya e-commerce dan waktu itu sempat lucu sih, dibilang pertaruhan karir ya. Jadi kayak pas gue bilang sama bini gue gitu kayak, aku ditawarin pindah kerjaan nih. Oke, ke perusahaan mana? Belum ada aktenya gitu. Jadi gue dari radio yang radionya udah berdiri 28 tahun waktu itu. Jadi radio yang mau gue tinggal itu umurnya 28 tahun. Gue diminta untuk bantu bangun sesuatu yang baru yang pada waktu itu belum ada akte perusahaannya. Dan gue udah menikah, punya anak 1. Yes. Statusnya udah menikah, punya anak 1 gitu. Berat banget nih. Berat banget. Waktu berat itu banget. Yang mendasari akhirnya sampai ya udah deh. Oke, selain tadi yang lo bilang tadi apa namanya, karena emang kebetulan datang opportunity ya, tadi penawaran tadi, kemudian memang suka sama ini e-commerce-nya. Lo ngelihat apa lagi sih Yan dari situ, dari yang emang benar-benar akhirnya kalau nggak salah kan waktu itu di Bali di e-commerce-nya kan juga sempat udah settle juga kan lo, dalam tanda kutip kan lo sebenarnya udah ya kalau mau cari aman sih udah nyaman, udah aman dan nyaman banget. Tapi kenapa kok akhirnya bisa langsung mau pindah ke Jakarta, which is lo tahu sendiri kalau Jakarta itu adalah kota yang dalam tanda kutip ya semuanya bisa bikin pusing lah ya gitu ya. Itu gimana ceritanya tuh? Satu hal sebenarnya yang waktu itu gue kejar adalah valuasi diri sih. Jadi kayak kalau memang gue pengen menempa hidup gue mau menempa pikiran gue, menempa kemampuan gue jadi lebih tajam, gue harus rela diproses gitu. Istilahnya kayak kalau lu main game gitu kan, ini ngelawan bosnya nih, level bosnya, lu baru bisa naik level gitu kan. Nah, dengan pikiran kayak gitu doang, gue kayak ngerasa ini ada kesempatan yang lebih baik lagi, ada kesempatan yang lebih baik lagi. Jadi gue lebih kepada drive mentality gue untuk kalau lu lewatin ini, berarti lu akhirnya lu bisa dapat sesuatu gitu. Gue nggak mikirin kalau lu gagal melewati ini, gue nggak mikirin itu. Jadi di setiap phase of our life, di setiap phase of life yang gue jalanin, gue selalu mikir bahwa kalau gue ngelewatin ini, gue akan jadi seperti apa, gitu. Jadi kayak lihat opportunity tertingginya, habis itu gue selalu kayak mendamaikan diri gue dengan kayak, ya kalaupun gagal, gue bisa balik lagi kok ke field gue yang lama. Karena valuasi gue di field gue yang lama udah cukup ada, istilahnya seperti itu kan. Jadi gue tinggal kayak, yaudah, kalau gue gagal, gue tinggal balik lagi, gue tinggal ya di situ lagi, habis itu ntar ada peluang lagi, gue masuk lagi, misalnya kayak gitu kan. Lebih ke situ sih kalau gue sih. Nah ini tapi kan nggak dimilikin sama semua orang ya yang kayak gini. Makanya gue tadi sempat kepikiran dari waktu itu kan sempat kepikiran juga, yuk bagi share ya paling enggak kayak gini nih, ada something insight yang bisa lo bagiin ke orang-orang yang misalnya mereka baru mau beranjak dari comfort zone-nya mereka menjadi sesuatu hal yang mungkin dalam tanda kutip stepping stone lah ya. Jadi batu pijakan baru kayak gitu. Nah, apalagi kalau kita lihat di kasus yang sekarang kan di kondisi yang COVID-19 kayak gini memaksa orang mau nggak mau harus beradaptasi dengan cara yang baru. Nah, ini kan juga berkaitan dengan yang tadi lo bilang tadi tuh, mau nggak mau ya gimana, harus bukan arti dalam tanda kutip akhirnya berhijrah ke uncomfort zone ya, tetapi mengubah uncomfort zone itu sendiri menjadi comfort zone yang baru. Betul. New normal lah ya dalam tanda kutip. Yes, new normal, bener. Karena sebenarnya gini sih kalau dari gue sih bahwa di dunia ini yang bisa lo pegang tuh cuma diri lo kan. Gak ada yang pasti gitu kan.
Bahkan itu makin ditegaskan oleh datangnya virus corona. Even pemilik perusahaan pun pada waktu virus corona datang ketar-ketir kan, apalagi cuman karyawan gitu kan. Pemilik Bener, perusahaan itu ketar-ketir gitu. bener banget, bener banget. Dan Langsung semua cek bidang saldo ya. semua bidang Yes, betul, gitu. betul. Yang punya cash keras yang nggak ada habisnya juga akhirnya tahan-tahan dulu kan, tahan-tahan dulu karena nggak ada yang pasti gitu. Nah, karena nggak ada yang pasti, kenapa nggak yang lu pegang tuh cuma tekad sama niat lu aja gitu. Iya, Karena di luar itu kan nggak pasti kan. Sesuatu yang di luar diri kita itu sesuatu yang nggak pasti. Nah, yang bisa kita pegang cuma sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri dong. bener, bener, Gitu bener, dong. bener. Salah satunya adalah respon kita menghadapi situasi yang terjadi sekarang gitu. Kalau beberapa orang bilang pandemi, beberapa orang bilang ini akademi, waktunya belajar, waktunya tata ulang lagi, Bener. waktunya nemuin bakat-bakat baru yang ternyata kalau diseriusin bisa buat makan loh. Iya, iya. Betul, betul, betul. Iya kan, iya kan. Ya, Untuk benar, beberapa orang ini sebuah akademi gitu, ini sebuah pembelajaran, waktu-waktu untuk menghela nafas, untuk lebih ketemu keluarga, untuk lebih nata hidup gitu kan. Dan banyak juga kok ketika gengsi itu dirubah jadi fungsi, efeknya gede banget gitu. Dan beberapa orang ngalamin, apalagi kayak di Bali, beberapa orang yang kerja di event organizer, eventnya nol kan. Duitnya nggak ada, habis itu penghasilannya nggak ada. Mereka before corona aja penghasilannya nggak pasti gitu, karena nggak kerja kantoran, karena freelance. Nah, apalagi after corona, akhirnya banyak kok aku lihat orang-orang yang travel agent, mereka banting setir jualan bakso, jualan bahan makanan. Habis itu beberapa MC juga, beberapa kolega aku jualan masker, jualan daster, jualan telur. Jadi nggak gengsi gitu. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan relasinya di pekerjaan lama untuk menghasilkan source of income dari pekerjaan barunya. Itu yang paling penting sebenarnya. Yes. Oke, bener banget. Ya, istilahnya new normal lah ya. New normal, mau gimana pun ya kita harus tetap beradaptasi. Yan, balik lagi kayak tadi, gue agak sedikit menarik ketika, ini dari akhirnya lu merubah uncomfort zone lu menjadi comfort zone. Tantangannya nggak cuma sampai situ dong. Pastinya kan ketika lu udah di Jakarta, pasti ada tantangan baru dah. Tantangan baru ini prosesnya juga ya lumayan cukup berat mungkin pada waktu itu ya. Pasti. Nah, tapi kan kalau dari gua sih, before gua step into the new world gitu kan, gua tuh orang riset sebenarnya. Jadi banyak orang yang nggak tahu, orang ngira gua tuh orang yang spontan gitu, karena kepribadian gua yang fleksibel, gua orangnya kuning banget, orang mengira gua tuh orang yang spontan. Padahal sebenarnya gue orang riset gitu. Jadi, karena gue menikah gitu kan, istri gue tuh kan kalau di foto karakter istri gue tuh ungu banget kan. Istri gue tuh ungu banget. Nah, kalau di foto karakter kan, jadi dia ungu banget, segala sesuatunya dicek gitu kan. Akhirnya sejak gue pacaran sama dia di tahun 2008 gitu kan, gue berubah menjadi sedikit ungu. Jadi ada apa-apa, gue riset dulu. Nah, itu juga yang membuat gue ketika gue harus step in ke new world gitu kan, pindah ke Jakarta, pindah ke dunia yang baru, gue riset dulu. Oh, ntar gimana ya? Gue tanya dulu. Gue tanya sejelas-jelasnya sama perusahaan yang baru di Jakarta, alurnya bagaimana? Hak yang akan gue dapat apa? Gue nanti fasilitasnya gimana? Kerjanya seperti apa? Dan itu gue tanya sampai sedetail-detailnya sama HRD gitu loh. Jadi setelah dapat itu jadi bahan pertimbangan kan. Dan gue bukan tipe orang yang nggak enakan sih. Gue akan tanya sampai jelas gitu loh. Oh, ini seperti apa. Nah, setelah gue tahu game field-nya, gue tinggal nyiapin diri aja kan sama beberapa kemungkinan yang akan terjadi ketika gue step in. Tapi memang tantangan terbesarnya sebenarnya adalah ritme kerja dan tim yang di sana gitu. Karena kan gue orangnya orang tim juga. Gue percaya sih rata-rata semua orang yang mau kompetitif di dunia zaman sekarang tuh harus tim ya. Gue orang tim juga gitu. Teamwork. Nah,
tantangan terbesarnya adalah building tim yang baru di sana dengan orang-orang sana dan mencari tahu culture-nya mereka tuh gimana sih. Oke. Culture mereka di mana. Dan gue nggak boleh menyalahkan culture mereka. Gue nggak boleh menyalahkan capability mereka. Enggak. Tapi yang gue pelajarin adalah gimana caranya mereka bisa berfungsi maksimal sehingga akhirnya meringankan kerjaan gue juga. Okay, Jadi gue bantu mereka supaya pada akhirnya mereka maksimal dan ketika mereka maksimal mereka bantu gue. Memang yang agak berat sih sebagai orang baru di dunia baru menentukan ritme kerjanya. Satu pengalaman aja gue pernah di Jakarta baru nyampe Jakarta jam 8 pagi gue langsung kerja. Selesai kerja jam 5, gue langsung meeting dari mall ke mall, gue balik rumah jam 1 pagi. Wih, edan ya. Jam kerjanya bener-bener ampur-ampuran lah ya. Jam 1 pagi gitu kan meeting sama, tapi ya di satu sisi itu kayak blessing sih, karena pada waktu itu gue meeting sama orang-orang yang kalau gue pikirin sekarang kayaknya nggak mungkin gue bisa semeja sama mereka gitu. Kayaknya nggak mungkin gue bisa ngobrol sama mereka as a friends of meeting gitu. Tapi ya salah satu ganjarannya adalah waktu yang nggak bisa diukur gitu. Nah, gue tertarik nih. Gue highlight di waktu yang tidak bisa terukur, which is sebenarnya pada waktu itu lu sudah punya Alicia yang sedang aktif-aktifnya mungkin sering nanyain tuh bapaknya apa segala macam. Maria, gue tahu banget Maria tuh orang yang sangat udahlah, nyaman aja udah cukup, enough. Ini udah paling oke, udah paling well gitu ya. Semua istri mungkin akan berpikiran hal yang sama ya pada waktu itu. Terus menjadi, kalau gue bilang sih ini menjadi challenge-nya lo begitu ya. Pada waktu itu, gue nggak tahu apakah ini menjadi tadi tuh mengenai waktu membagi dengan keluarga dan sebagainya itu, apakah permasalahan terbesar pada waktu itu? Pada waktu itu sebenarnya enggak sih, karena sebelum gue mengambil keputusan pun gue kan harus bersepakat dulu sama istri kan. Iya. Jadi kita sepakat dulu game rules-nya seperti apa gitu kan. Jadi ketika kita udah sepakat, istri pun mengerti kan bahwa ini diambil untuk kepentingan tertentu gitu kan. Ini diambil dalam jangka waktu berapa lama. Ini diambil rules-nya seperti apa. Itu kita jalanin. Memang ada gesekan, apalagi beda 1 jam ya teman-teman. Misalnya gue nyampe di rumah di Jakarta, gue nyampe jam 8 malam gitu kan. Di Bali udah jam 9 gitu. Gue mandi, makan sebentar, baru ready untuk teleponan jam 9 malam Jakarta, di Bali jam 10. Udah molor. Iya, betul. Waktu pagi hari mereka udah bangun siap teleponan sama gue belum bangun gitu. Karena jamnya beda 1 jam gitu kan. Betul. Beda 1 jam. Emang sering terjadi kayak gitu. Tapi akhirnya adaptasi dan keinginan untuk berkomunikasi, membangun hubungan rumah tangga yang baik, itu yang menyelamatkan kita sih. Kita tetap ingat lagi bahwa kenapa gue ada di sini, siapa yang nunggu gue di rumah gitu kan. Dan istri gue pun juga ingetin itu sama anak-anak bahwa oh kenapa papa ada di sana, kenapa kita di sini ya, kenapa kita nggak ikut ke sana ya, kapan papa pulang, diingetin, tujuannya diingetin dan kondisinya diingetin juga sih. Tapi ya waktu itu emang gila banget sih, sempat gila banget 1,5 tahun. Senin pagi berangkat ke Jakarta, Jumat sore pulang. Bener. Senin paginya lagi lo udah update di Insta Stories kalau lo lagi di itu tuh apron mau naik pesawat. dan itu sempat gue jalanin 1,5 tahun setiap minggu. Iya gila ya. Setiap minggu. Dan lo nggak remuk ya badannya ya. Ampun. Puji Tuhan ya. Dan itu di weekend juga kadang-kadang masih nge-MC wedding kan karena emang udah kontrak kan. Iya, bener. Kalau gue pikir kayak waduh. Jadi kalau mau dihitung waktunya tuh kayak Jumat sore gue pulang dari kantor jam 5. Gue ambil flight yang jam 7 kan. Jam 7 Jakarta kan. Ya. Perjalanan 2 jam kan. Artinya gue nyampe Bali jam 10 Bali sampai bandara itu ya. Betul. Sampai bandara jam 10 Bali, dari bandara pulang rumah setengah 11 jam 11. Istirahat, Sabtu libur, kadang ada urusan juga. Sabtu sore biasanya MC wedding.
Oke. Minggu pagi gereja bareng keluarga, Minggu sore biasa MC wedding. Senin pagi jam 4 pagi gue udah bangun, jam 5 gue udah jalan ke bandara, gue flight pertama jam 6 sampai Jakarta jam 8 Jakarta, langsung kerja lagi sampai malam sih. Wah gila. Tadi Setiap bilang minggu. si pramugari udah ngenalin kali ya. Lo lagi. Gitu. Gue udah nyoba semua maskapai sih waktu itu sih. Iya betul. Nah, itu ritme kerjanya. Ya, pertanyaan gue adalah, kalau nggak salah pada waktu itu kan akhirnya keputusan kalian adalah sempat memboyong Alicia dan Maria untuk ke Jakarta gitu ya. Mencicipi hidup di Jakarta. Betul. Yang pada waktu itu gue tahu persis Maria itu ngeluhnya kayak gimana tentang kondisi Jakarta pada waktu itu. Nah, pertanyaan itu sebenarnya ketika kalian berada di Jakarta, kemudian akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke Bali, apa sih tantangan terberatnya? Tantangan terberat deh menurut Ian sama Maria. Nah, namanya kita manusia ya. Kita manusia tuh kita mencoba hal yang terbaik menurut kita gitu kan. Dan seringkali apa yang terbaik menurut kita ternyata bukan yang terbaik menurut Tuhan gitu. Okay. Bahkan sesama pasangan pun gue ambil keputusan untuk bawa keluarga gue ke Jakarta karena gue tahu bahwa hubungan suami istri nggak bagus kalau kepisah, apalagi setiap minggu kan. Kepisah meskipun gue seminggu sekali pulang, tapi itu juga nggak bagus kan. Akhirnya gue bawa mereka ke Jakarta dan gue pikir gue sudah menyediakan semua fasilitas yang mereka butuh. Gue pikir ya, sekali lagi nih gue pikir gue udah sediain tempat tinggal yang bagus, fasilitas yang bagus, gue bisa kerja dan segala macam. Ternyata karena mereka bukan, gue bilangnya culture shock ya, bahwa mereka nggak siap ngelihat papahnya kerja di Jakarta ternyata sekeras itu. Karena kalau yang mereka lihat pada waktu gue pulang ke Bali Sabtu Minggu kan, at least gue ada sama mereka kan. Ada sama mereka, betul. Iya, jadi mereka tahu gue ada di Bali, gue ada sama mereka, waktunya 80% sama mereka. Meskipun masih ada job nge-MC paling cuma 3 jam, 4 jam kan. Ya. Tapi waktu di Jakarta, mereka tahu papahnya ada di kota yang sama. Tapi waktunya sangat-sangat susah untuk bisa punya quality time. Itu. Jadi kayak ngerasa deket tapi ternyata nggak ada gitu. Ngerasa deket tapi ternyata nggak ada. Itu yang ternyata miss banget. Dan di sini mereka harus adaptasi. Istri gue sama anak gue harus cari temen yang baru, cari komunitas yang baru. Yang dulu mereka udah punya di Bali, mereka harus cari yang baru lagi semuanya di Jakarta. Dari yang tadinya rumah petak, pindah ke apartemen, ketemu sama orang-orang baru. Gue nggak bilang istri gue nggak siap, no. Tapi istri gue udah melakukan hal yang terbaik. Tapi setelah kita obrolin gitu kan, setelah kita obrolin bahwa kalau ini dibiarin terus, efek jangka panjangnya ke anak seperti apa, efek jangka panjangnya ke gue seperti apa. Dan ternyata pada waktu di Jakarta, karena gue full waktu itu, gue pun ternyata rindu Bali gitu. Guanya pun rindu Bali, gue rindu vibes-nya wedding gitu kan, gue rindu vibes-nya wedding, gue rindu vibes-nya ngobrol, siaran, gue rindu vibes di depan kamera, yang gue nggak dapetin setelah gue akhirnya full time di Jakarta 6 bulan gitu. Akhirnya tantangan terbesarnya adalah ketika gue stres, istri gue stres, akhirnya sama-sama nuntut kan, gue nuntut istri gue bisa ngerti gue, istri gue nuntut gue punya waktu lebih banyak untuk mereka, akhirnya nggak ketemu terus gitu. Meskipun waktu itu secara materi kita berlimpah, tapi akhirnya kita ngobrol baik-baik kan bahwa emang ini yang kita butuhin, emang ini tujuan pernikahan kita, enggak kan gitu. Akhirnya kita ngomong itu, and for good setelah kita pertimbangin dan kita doain juga, oh Tuhan punya better plan buat kita balik ke Bali. Ya, kita balik ke Bali lagi, plus waktu itu dikaruniain anak kedua juga kan pada waktu perpindahan, hamil juga gitu. Oh ya udah, kita pindah ke Bali lagi aja. Dan pada waktu itu seperti yang gue bilang sih bahwa as long as gue sepakat sama istri, gue gak akan peduli sih orang luar mau ngomong apa gitu. Mau orang bilang, weh ya ampun baru pindah sebentar doang kok, udah balik lagi. Lu gak tahan ya dengan kerasnya ibu kota. No. Karena yang tahu kan cuman gue sama istri, dan yang tahu struggle-nya kita kan cuman kita berdua gitu kan. Ya, betul, akhirnya ya setelah kita ngobrol lebih banyak, oh ya udah, kenapa kita nggak balik lagi? Dan ternyata yang tadi gue bilang nih,
setelah gue balik ke Bali untuk yang kedua kalinya, gue balik dari Jakarta ke Bali, valuasi gue udah meningkat. Oke. Valuasi diri gue udah meningkat karena Ya. gue udah kerja di Jakarta dan mindsetnya beda gitu. Mindset kerjanya beda, cara lihat problemnya beda, cara ngatasin problemnya juga beda. Dan kita sangat-sangat bersyukur ketika balik ke Bali. Di Bali nggak ada jalanan yang macet karena kita udah latihan di Dan Mogot sama Sudirman. That's important ya. Itu tuh yang paling penting. Itu penting. Iya benar. Iya benar. Ya artinya gini. Itu penting. Artinya gini, kalau tadi gue bisa wrapping dari kalimat-kalimat lo, berarti artinya gini. Sebenarnya bahwa ya ini akan kembali lagi kepada tujuan dari awal dari kehidupan, apalagi berumah tangga gitu ya, apa yang dicari, kemudian apa sih sebenarnya yang dibutuhkan, balik lagi, bahwa balik lagi nggak serta-merta semua tentang kita bicara mengenai materi, tapi kadang ada hal-hal lain yang itu priceless banget, kayak presence ya, kehadiran kita pada waktu keluarga membutuhkan kita, itu benar-benar nggak bisa ternilai lah harganya. Mungkin berapapun gue yakin pada waktu itu lu bahkan bisa bilang sama Maria, lu mau butuh apa sih sebenarnya, ayo pilih, gue anterin, gue bayar, selesai. Tapi sebenarnya yang dibutuhin sama mereka pada waktu itu bukan itu, tapi mereka butuh sosok lo yang pada waktu itu emang mereka rindukan lah, dalam tanda kutip kayak gitu ya. Benar. Dan pada akhirnya lu memutuskan untuk ya sudah, oke, karena memang di sini gue sudah dapat upgrade experience gitu ya. Upgrade experience, tadi valuasi, kemudian lo pindah balik lagi ke Bali dengan pasti yang experience baru, kemudian tantangan baru, bahkan tadi aja nyinyir yang sebenarnya kita nggak bisa bentengin lah ya, tapi mau nggak mau tetap harus kedengeran sampai ke kuping. Nah, itu lu luar biasa banget udah ngadepin itu semua ya. Maksudnya ya gue belum tentu bisa di posisi gue yang sekarang, mungkin nggak bisa tuh. Kalau gue dinyinyirin orang, gue akan datengin ya. Nggak kayak lu, mungkin kalau lu kan lebih kayak lihat dari segala sesuatu dari sisi positifnya. Kalau gue mungkin bakal lagi datengin, maksud lu apa ngomong kayak gitu? karena prinsip gue gini, burung itu dia bebas kan terbang di atas kepala kita kan, bener gak sih? Tapi yang kalau dia menclok di kepala kita itu sepenuhnya kontrol kita kan. Bener. Sama kayak omongan orang gitu kan, bebas aja mau seliweran di kuping kanan kiri, tapi yang bikin mereka masuk ke pikiran lu adalah lu sendiri, yang pegang kontrol kan kita sendiri gitu. Berat emang. Bener, ini keren banget. Gue dapat banyak banget insight hari ini nih dari obrolan kita nih. Salah satunya itu ya, bener ya. Ya kita nggak bisa kontrol orang luar ya. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri sama apa yang kita mau capai ke depannya. Pikiran kita lah dalam tanda kutip gitu ya. Keren banget. Bener. Terus akhirnya lu sekarang bisa enjoy life lah ya. 2 anak perempuan yang cantik-cantik, ya kan? Terus sama Maria yang happy banget sekarang karena lu setiap hari ada di mereka, bisa kumpul lagi, bener-bener bisa hadir bersama mereka. Terus lu balik lagi bisa menyalurkan passion lu, nge-MC. Aduh, luar biasa banget. How's your life now? Kan gini sebenarnya, kayak yang di corona gitu kan. Ketika lu survive di corona ini dengan cara mencari uang yang berbeda, setelah corona lu akan punya 2 pekerjaan kan. Bener gak sih? Iya kan? Sama, gue juga setelah gue pisah dari dunia broadcast, gue pindah ke dunia e-commerce sama retail, dan juga dunia digital marketing. Sekarang ini setelah gue balik, yang gue handle di sini broadcast plus digital marketing kan. Tapi ketika orang ngomong e-commerce juga, sekarang gue ngerti kan. Jadi gue punya, tambah lagi public relation juga kan. Jadi gue punya, istilahnya setelah gue menjalani proses yang berat itu, gue muncul dengan punya 4 keahlian baru lah. Iya. Seperti itu. Dan itu
Dan karena emang dasarnya gue suka berkarya ya, gue nggak bilang gue sibuk ya, tapi ya gue produktif aja. Kadang-kadang juga di sini gue tetap beberapa kali pulang malam ketika emang dibutuhkan gitu kan. Dan ngobrol sama istri, ya istri pun akhirnya setelah dia kuliah 6 bulan di Jakarta gitu kan, istri juga lebih bersyukur gitu kan. Oh, kita akan ngomong ketika kita menghadapi benturan di Bali, kita akan ngomong, ingat lu di Jakarta lebih parah kok, kita bisa survive, masa yang gini aja kita nggak survive gitu kan. Ya sama kayak yang macet tadi, setelah kita sering latihan di Daan Mogot sama Sudirman, kayak di Bali ketemu Kuta, segini aja macetnya. Jadi Padahal sebelumnya lu udah stres juga ya macet di Kuta ya. Iya, iya gitu kan. Akhirnya ya kalau dibilang how's our life now, ya kita selalu dari mengucap syukur ke mengucap syukur lagi, dan kita paham sih bahwa seberapa kuatnya pun kita, tantangan itu selalu ada sih. Tapi kita harus lihat nih, level kita, tantangan yang kita hadapin sekarang ini sama nggak sih dengan beberapa tahun yang lalu? Problemnya masih sama nggak sih? Kalau masih sama, berarti lo harus cek diri lo sendiri gitu. Lo sama keluarga lo harus cek, oh kok masih sama ya? Apa yang salah ya? Apa yang belum kita lakukan? Kok problem ini selalu ada ya di kita gitu kan? Akhirnya ya udah, kita better sih. Meskipun ada beberapa hal yang kayak, tiba-tiba kangen mall Jakarta yang luas banget gitu. Wah, kangen ketemu sama Egi sama Ella. Wah, kangen kemana gitu. Ya udah, itu kan memang part yang pernah kita alami, dan kalaupun sekarang nggak kita alami lagi ya nggak apa-apa. Tuhan pasti punya rencana yang terbaik untuk hidup kita sih. Aku sih believe di itu aja gitu. Ya. Ya setidaknya Maria punya pengalaman ketiduran di macet-macetnya Jakarta gitu ya. Beneran ya, maksudnya setiap kejadian yang ada di hidup kita itu nggak melulu kita harus sikapi sebagai hal-hal yang negatif ya Yan ya. Tapi sebenarnya di situ tuh memuat banyak banget pesan positif yang bisa kita ambil. Contohnya kayak mungkin kayak corona gini, akhirnya kita jadi mau nggak mau kita jadi menghargai apa itu cuci tangan, sesimpelnya kayak gitu ya, apa itu cuci tangan, kemudian aware dengan cara batuk, kemudian paling enggak kita belajar bagaimana memaintain kesehatan tubuh kita kayak gitu ya. Dan masih banyak yang lain. Kayak tadi lu cerita banyak hal, itu salah satu yang dalam pikiran gue. Terus terang sebenarnya buat kalian juga ya semuanya, gue sebenarnya sama istri itu selalu melihat Ian itu selalu nggak tahu sih, kita tuh sebenarnya sempat bertanya-tanya, kok dia bisa ya, maksudnya gitu, kok dia bisa ya selalu melihat segala sesuatu tuh in positive way. Gue kan nggak bisa kayak gitu ya. Gue tuh pasti kalau misalnya, lah ini gimana sih, ini gimana, gue tuh orang yang selalu berpikirin kalau ada orang kayak lo gitu ya bisa berpikiran, gue ngambil dari sisi positifnya. Kalau gue kayak berpikiran terjebak stuck di permasalahan yang kayak iya, gue jadi menyalahkan keadaan, kenapa jadi begini ya, apa segala macam. Nah ini sih yang kita perlu banyak belajar dari orang-orang yang kayak Ian gini nih. Top banget, keren banget ya. Wis. Satu lagi yang seru nih. Apa? Sebenarnya banyak orang kan bilang, kalau orang bilang, wah gila hidup lu kayak roda banget ya, lu kayak ngejalanin banyak hal gitu kan. Tapi sebenarnya gue kurang suka gitu dengan perumpamaan bahwa hidup kayak roda sih. Sebenarnya kalau kita mau bener, hidup kita tuh naik terus kayak anak tangga. Tapi yang naik itu bukan cuma materi guys. Misalnya yang naik, misalnya lu ketika lu latihan, akhirnya yang naik adalah kesabaran lu gitu. Iya kan? Iya, yang naik kesabaran lu. Tapi itu masa-masa corona kayak gini, materinya berkurang, tapi yang naik adalah quality time sama keluarga gitu kan. Gitu kan. Yang naik higienisnya, yang naik adalah pola hidup yang benar gitu. Tapi travelingnya berkurang, tapi pola hidup yang benar naik gitu kan. Jadi selalu ada hal yang naik dalam hidup kita sih, menurut gue sih. Tinggal lu nemuin yang mana itu, dan lu bersyukur atas itu sih. Ya, betul. Balik lagi kayak tadi ya. Kayak lo udah cerita di awal bahwa sebenarnya ini bukan uncomfort zone, tapi sebenarnya ini adalah comfort zone yang baru, di mana kita harus beradaptasi di situ. Keren. Setuju sih. Aduh, seru banget ya. Terus akhirnya
sekarang lu bisa menginspirasi orang lain. Makanya tadi Bener. kemarin gue bilang kan, ya bagi cerita dong ke kita semua gimana caranya mengubah segala sesuatu ini akhirnya jadi desain desain pola pikir yang baru ya, redesign pola pikir yang baru. Gimana cara kita perspektifnya kita geser sedikit aja. Kalau yang Betul. dari tadinya kita berpikiran bahwa ini adalah salah, sebenarnya di balik kesalahan itu ada pembelajaran yang luar biasa ya di situ. Benar-benar. Kalau ditanyain sama istri Anda yang psikolog gitu kan. Bahwa untuk merubah sebuah kehidupan gitu kan, merubah nasib gitu, diawali dengan merubah apa yang kita lakukan sehari-hari kan. Ya. Tapi untuk merubah apa yang kita lakukan sehari-hari diawali dengan merubah mindset kita kan. Kan urutannya kan kayak gitu tuh. Ya, benar. Psikolog tahu itu. Jadi yang dibenerin dulu adalah mindsetnya gitu. Ya, benar, Bayar mahal makanya ke psikolog. Karena dengan merubah mindset, lo bisa merubah hidup lo. Gitu, Ya, benar. Ya, benar. Pengen banget ya, kapan kita, ya nantilah ya kalau misalnya corona udah selesai, semuanya, the war is over lah ya. Yes. Ketemu lagi lah di Bali. Aduh, kangen banget. Kita meet up lagi. Banget gue di Bali beneran. Ya, Seru. Seru ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Nggak cuma ini. Kita obrolin macam-macam. Nanti kita obrolin hal-hal lain yang kayak how to struggle mungkin di buat WO ya, wedding organizer khususnya gitu kan. Kayaknya ini yang paling kedampak banget kan orang-orang event ya. Bener-bener yang ngerasain paling berat ya. Mereka semuanya tuh dari mulai yang dulu yang di depan layar lah dalam tanda kutip gitu ya. Terus orang-orang yang mungkin catering, hotel, tempat dan segala macamnya itu pasti kerasa banget. Kita kapan-kapan. Makanya kita perlu juga bakal ngobrol tentang manajemen finansial nih sama Egi nih, karena iya bener kan? Karena gini, sekarang ini orang-orang yang bernafas lega adalah orang-orang yang udah punya dana darurat satu, ya kan? Yang dia udah tahu bahwa pengaturan finansialnya udah tepat guna gitu kan? Dia udah tahu nih. Mereka yang udah tahu bahwa sebulan gue keluarin berapa, gue dapat berapa, itu penting banget sih. Yeah. Mereka yang tergoncang banget adalah mereka yang nggak tahu pengeluarannya berapa dan mereka shock nggak ada pemasukan gitu. Jadi kayak, gue harus bayar ini, gue harus bayar itu, gue harus bayar ini, dan sekarang pun lu punya aset, orang nggak ada yang bisa beli aset, lu mau gimana? Bener. Betul banget. Akhirnya ya mau nggak mau, jadi akhirnya banyak orang yang depresi ya di fase-fase yang mereka nggak siap untuk menghadapi kondisi yang kayak gini. Ya boleh. Apalagi kalau Desember baru nyicil mobil, baru KPR rumah jalan, Desember Januari KPR rumah baru jalan, baru 3 bulan baru masukin barang ke rumah. Tuh kayak cekot-cekot banget kepala tuh ya. Aduh, mau menyerah kok sayang banget, kemarin udah berbulan-bulan udah dibayar, nggak menyerah kok kayaknya sulit banget untuk ini dapat duit dari mana ini? Iya benar, aduh gila, tapi emang iya sih, semua orang nggak ada yang siap sama kondisi ini, tapi mau nggak mau tadi balik lagi kita harus beradaptasi lah ya. Iya, mau nggak mau sih. Sip. Nah, thank you banget. Udah minta waktu lu, udah 1 jam, persis 1 jam. Mudah-mudahan nggak ganggu acaranya. 1 jam, thank you banget. Thank you banget ya. Sampai ketemu lagi. Salam buat Maria, Kak Cia, Dede Aaron. We love you all. Sehat-sehat selalu. Siap. Sampai ketemu di Bali. Bener. Semoga apa yang diobrolin bisa menjadi manfaat bagi banyak orang. Bener banget. Sip. Salam ya buat thank semuanya. You, thank you banget. Yep. See you later. Bye-bye. Bye. Nah, itu dia video vibrasi energi positif kita pada kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa share link video ini ke teman-teman kamu supaya mereka juga mendapatkan vibrasi energi positif yang sama seperti kamu pada kali ini. Saya undur diri. Dah.